Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para mahasiswa SMK Kalpataru. Selamat bertemu lagi walaupun secara online karena memang kondisi yang tidak memungkinkan adanya yaitu PSBB, pembatasan sosial berskala besar dikarenakan adanya wabah penyakit COVID-19 atau corona. Baik, melanjutkan materi pada pertemuan yang lalu, yaitu pertemuan keempat. Melanjutkan pertemuan yang lalu, yaitu masuk ke pertemuan kelima. Di sini saya akan membahas mengenai tujuan dari sistem pengendalian manajemen. Oke, ya. Jadi kita harus tahu ya apa sih tujuannya, harus paham ya mengapa sistem pengendalian manajemen diterapkan di suatu perusahaan. Yang pertama di sini ya, untuk diperolehnya keandalan dan integritas informasi. Apa yang maksud dengan keandalan? Suatu perusahaan yang menerapkan sistem akan dikatakan handal, akan dikatakan layak untuk melaksanakan suatu proyek atau menerima suatu proyek. Contoh, sebuah perusahaan besar ketika mencari supplier tentunya akan mencari supplier yang handal, supplier yang memang dapat memenuhi kebutuhan produk yang diperlukan oleh perusahaan tersebut. Kita ambil contoh, biasanya perusahaan-perusahaan besar ketika akan mencari supplier diadakan audit supplier, di mana di situ adalah auditnya bagaimana proses memenuhi pesanan, bagaimana proses pembuatan produknya, dan bagaimana keadaan laporan keuangannya. Nah, itu adalah biasanya yang akan diaudit oleh supplier. Nah, ketika ini lulus, maka perusahaan tersebut ya dikatakan layak. Perusahaan tersebut dikatakan mampu memenuhi pesanan dari perusahaan besar tersebut. Yang selanjutnya itu integritas informasi. Kata integritas atau seseorang yang berintegritas, mempunyai integritas tinggi, itu adalah orang yang bertanggung jawab, jujur dan bertanggung jawab. Nah, bagaimana kaitannya dengan integritas informasi? Di sini artinya bahwa perusahaan yang sudah menerapkan sistem, dia informasinya itu bisa dipertanggungjawabkan atau secara jujur ya, dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan, karena memang informasi yang didapat pasti bagus ya, atau bisa dipertanggungjawabkan. Kita ambil contoh, jika terjadi suatu reject produk di produksi akhir ya, di sini jika perusahaan tersebut sudah menggunakan sistem, dia akan dengan mudah melihat SOP yang ada, di bagian mana yang telah terjadi penyelewengan atau ketidaksesuaian. Ketika ditemukan ya, bagian-bagian yang menjadi problem, maka di sini seorang atasan biasanya dengan mudah akan memutuskan suatu keputusan ya, agar problem tersebut segera teratasi. Itu yang dimaksud dengan integritas informasi. Tapi sebaliknya, jika perusahaan tersebut tidak mempunyai sistem, ketika diberi masukan atasan, oh Pak, misalkan nih bahan bakunya seperti ini, oh Pak, ini masaknya kurang bagus. Di situ akan terjadi saling salah menyalahkan antar karyawan ya. Dan manajemen pun atau atasan pun akan bingung sebenarnya yang mana yang salah ya, sehingga akan lambat dalam menangani problem solving.
Yang selanjutnya di sini adalah kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan ketentuan yang berlaku. Biasanya di sini perusahaan yang sudah menggunakan sistem pasti karyawan, baik atasan, bawahan, ya, akan berusaha patuh ya, terhadap kebijakan-kebijakan, terhadap rencana-rencana, terhadap prosedur-prosedur, peraturan-peraturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan di perusahaan tersebut. Karena apa? Jika melanggar, biasanya selain ada sanksi, di sini akan menghasilkan suatu hasil yang menyimpang. Misalkan dalam produksi tidak patuh ya terhadap kebijakan, tidak patuh terhadap SOP, hasilnya akan reject produknya. Atau di bagian keuangan ya, tidak patuh terhadap kebijakan ya, tidak patuh terhadap rencana planning pembiayaan ya, tidak patuh terhadap prosedur, maka di situ akan terjadi penggelembungan pengeluaran yang begitu besar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya di sini yang ketiga, yaitu melindungi harta perusahaan. Ini kaitannya sama dengan keuangan tadi. Di sini dengan sistem ya, ketika terjadi penyelewengan, penggunaan harta perusahaan itu akan dengan mudah terdeteksi. Kita ambil contoh, misalkan ada barang-barang atau perusahaan yang alat-alat atau peralatan yang dibeli yang memang tidak berfungsi ya, atau rusak. Biasanya kalau perusahaan yang tanpa sistem akan mudah barang tersebut hilang tanpa tahu kemana ya, karena tidak ada yang memperhatikan. Tetapi kalau dengan perusahaan yang punya sistem, biasanya di situ ada pencatatannya di akuntansi. Apakah sudah nilai bukunya sudah tidak ada atau masih ada nilai residunya. Dan harus dibagaimanakan, apakah dijual atau memang diberikan. Seandainya pun dihibahkan atau diberikan kepada karyawan, di situ ada proses atau data secara tertulis yang akan menjadi bahan acuan ketika nanti dipertanyakan kemana harta tersebut atau aset perusahaan tersebut hilang. Yang keempat ya, selanjutnya yaitu pencapaian kegiatan yang ekonomis dan efisien. Nah di sini sudah jelas, suatu perusahaan yang menggunakan sistem dia akan ekonomis dan akan efisien. Karena tidak adanya pemborosan ya, akan seminimal mungkin pemborosan itu akan diminimalisir atau diantisipasi. Saya ambil contoh ya. Di sini misalkan gudang produksi ya, antara gudang bahan baku ya, produksi dan gudang barang jadi itu tidak disusun ya secara sistematis ya, atau asal-asalan. Misalkan di sini gudang bahan baku ya. Nah, di sini produksi. Dan di sini gudang barang jadi. Oke ya. Kalau misalkan sesuai sistem seperti ini ya, misalkan didesain dulu ya untuk penempatan mana gudang di mana plan produksi ya, di mana gudang barang jadi, ini akan efisien ya. Contoh dari sini mungkin jaraknya dekat ya. Di sini juga jaraknya dekat, jadi tidak memerlukan biaya yang begitu besar untuk mengambil barang dari gudang bahan baku ke produksi, dan dari produksi setelah jadi ke barang jadi. Tapi sebaliknya, jika bahan baku ya, sini gudang bahan baku ada di depan ya, dan ketika mau produksi harus mengirim dulu ke sini. Nah ini biasanya
diperlukan transportasi ya, ataupun seandainya tidak menggunakan transportasi, di sini karyawan akan memakan waktu ya, lead time yang lama untuk mengantarkan sini produksi, sehingga cost produksinya akan menjadi lebih mahal. Oke ya, itulah tujuan dari sistem pengendalian manajemen. Silahkan jika ada yang belum jelas ditanyakan di Google Classroom. Tentunya pada jam kuliah ini ya, kalau di luar jam kuliah akan saya jawab sesempatnya ya. Dan nanti tolong dijawab kuis-kuis yang berkaitan dengan materi pada hari ini. Baik, saya cukupkan untuk materi tentang tujuan sistem manajemen. Kita lanjutkan nanti di materi-materi berikutnya. Saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.